mulai dudukin lah. Kita tadi mana punya Allah tugas dan tanggung jawab di Ya. nah ibadah sudah pokoknya karena kode-kode berita hanya rasa menyambung untuk bagian kompetensinya misalnya kita menentukan selama kami. Jadi kita nih sistemnya tugas pendidik dulu langsung ke kompetensi. Jadi satu kuliah satu orang dulu, Ya. ada langsung bertahan dulu nih kompetensi nggak ada. Sudah mulai nggak tuh? Ini cek lah. Cek dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini hendak membahas tentang materi pendidik dalam pendidikan Islam. Oke. Seperti yang kita ketahui, pendidik dalam pendidikan Islam itu memiliki tujuan dan tanggung jawab, ya kan? Nah, selain itu kita juga pasti telah melewati semester 1 dan semester 2, yang mana mata kuliah tersebut kita juga sudah lewati. Nah, mungkin saya hendak bertanya tugas dan tanggung jawab seorang pendidik dalam mata kuliah fikih A. Oke. Baik, jadi bagi kami beliau dapat mengajarkan nilai-nilai yang baik dan beliau Ulang. Aku belum nembak tugas anunya, korektornya. Oke, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Sofi di sini sama Kak Aska ya. Oke, kali ini kami hendak membahas tentang materi pendidik dalam pendidikan Islam, yang mana kita juga pasti sudah melewati kan mata kuliah semester 1 dan semester 2. Dan pada semester 2 itu ada beberapa mata kuliah yang mungkin saya hendak tanyakan kepada kalian. Pada pendidik dalam pendidikan Islam itu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik. Yang pertama ialah korektor, yaitu pendidik itu bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Terus ada inspirator, yaitu pendidik menjadi inspirator bagi kemajuan belajar siswa. Terus ada yang ketiga, itu informator. Jadi pendidik itu harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan. Terus ada motivator, yaitu pendidik harus mampu mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif belajar. Dan yang terakhir ialah fasilitator, yaitu pendidik dapat memberikan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar. Nah, dari 5 tugas tanggung jawab dan dari pendidik, mungkin saya hendak menanyakan, pasti dari kalian sudah melewati mata kuliah fikih A. Mungkin dari kalian ada yang menjawab. Baik, jadi bagi kami beliau dapat mengajarkan nilai-nilai yang baik dan beliau tidak mengajarkan nilai-nilai yang buruk. Beliau menjelaskan, menerangkan matkul fikih dengan jelas dan mudah dipahami, menyampaikan pengetahuan informasi sesuai mata pelajaran yang beliau ajarkan. Beliau menjelaskan apa yang dijelaskan beliau dapat menjadi motivasi bagi kami, menyediakan sarana dan prasarana demi kenyamanan belajar siswa untuk belajar aktif, untuk belajar secara aktif dan mandiri. Baik, lalu untuk kompetensi yang dimiliki, yang pertama adalah kompetensi pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Yang ketiga ada kompetensi profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Dan yang keempat, kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Pertanyaan dari saya, apakah mata kuliah fikih A tersebut memenuhi kompetensi-kompetensi yang telah saya sebutkan? Baik, beliau sangat memenuhi. Jadi bagi kami, beliau merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan menunjukkan sikap adil, sabar, dan disiplin dalam menghadapi peserta didik
menyampaikan suatu pelajaran dengan jelas dan mendalam, menciptakan suasana kelas yang inklusif dan menghormati semua peserta didik. Oke, itu tentang tugas dan pendidik, tugas tanggung jawab dan dari pendidik ya, untuk dan kompetensinya untuk mata kuliah fikih A. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk kepada mata kuliah pengantar studi Islam. Ini menjawab. Jadi bagi kami biasanya cukup memberikan pelajaran yang baik dan juga dosennya bertugas meluruskan pemahaman yang kurang tepat atau salah terkait ajaran Islam, baik yang muncul akibat disinformasi maupun interpretasi yang keliru. Koreksi dilakukan dengan cara yang bijak dan hikmah sehingga mahasiswa tidak merasa disalahkan melainkan terceramahkan. Mungkin itu. Untuk kompetensinya bagaimana? Baik, untuk kompetensi untuk dosen cukup kemampuan merencanakan mengelola pembelajaran secara efektif dan kemampuan menjadi teladan berakhlak mulia bijaksana untuk bagi siswa, penguasaan materi Islam secara mendalam dan aplikatif. Mungkin cukup itu. Terima kasih Pak Yudi. Mungkin kita lanjut ke mata kuliah Aswaja ya. Persilakan. Untuk dosen yang mampu mata kuliah Aswaja, beliau memberikan kepada kami pemahaman tentang nilai Aswaja seperti tawasud dan tasamuh, baik teori maupun praktik. Beliau juga bijaksana sebagai contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang kami lihat sendiri apabila dalam memberikan pengajaran. Selanjutnya beliau juga memberi contoh atau memberi kisah-kisah tokoh yang berpahamkan Aswaja di tempat kita ini di Banjar, salah satunya yaitu Syekh Muhammad Asad Al-Banjari dan yang lain-lain. Beliau juga memberi semangat agar membuat mahasiswa aktif belajar dan bangga sebagai bagian dari Aswaja. Beliau juga mengulangi diskusi interaktif dan kegiatan belajar yang mendukung pemahaman Aswaja. Itu dari tugas dan tanggung jawab. Ya. Untuk kompetensi yang 4 tersebut, apakah sudah memenuhi? Ya, bisa disebut beliau sudah memenuhi 4 kompetensi itu. Jadi beliau melatih mahasiswa dengan metode yang efektif dan mudah dipahami. Beliau juga membentuk mahasiswa agar bersikap arif, tawadhu dan berakhlak mulia. Beliau juga menuntut mahasiswanya untuk memahami ajaran Aswaja, baik teori maupun praktek, dan melatih bergaul dengan masyarakat sambil mempraktikkan sikap tasamuh dan ukhuwah. Dan itu saja dari dia. Oke, mungkin itu dari mata kuliah Aswaja ya. Oke, mungkin kita lanjut ke mata kuliah psikologi umum ya. Baik, saya akan menjawab. Untuk pendidik psikologi umum, membantu kami memahami kesalahan kami dengan cara yang baik. Murid merasa kami sebagai peserta didik diarahkan dengan bijaksana dan tidak dipermalukan saat dikoreksi. Peserta didik pendidik psikologi umum memberikan motivasi untuk mencapai tujuan kami. Inspirasi yang diberikan membantu
kami sebagai peserta didik memiliki cita-cita dan pandangan hidup yang lebih luas. Materi yang dijelaskan dengan cara yang jelas dan menarik. Kami sebagai peserta didik merasa pendidik mampu menyampaikan informasi dengan baik sehingga mudah dipahami. Beliau selalu memberikan semangat. Jadi kami sebagai peserta didik percaya diri untuk belajar. Kami sebagai peserta didik merasa terdorong untuk terus berusaha meskipun mengalami kesulitan. Belajar jadi lebih ramai karena kami dilibatkan dalam diskusi. Kami sebagai peserta didik menikmati pendekatan aktif yang dilibatkan mereka dalam proses belajar. Itu tugas dan tanggung jawab pendidik dalam mata kuliah psikologi umum ya. Mungkin Ya, selanjutnya untuk kompetensi, apakah sudah memenuhi 4 kriteria tersebut? Mungkin bisa dibilang sudah memenuhi. Pendidik psikologi umum mengajarkan materi dengan cara yang mudah dan dimengerti. Murid merasa metode pengajaran pendidik efektif seperti menggunakan contoh nyata atau diskusi interaktif. Pendidik psikologi umum sangat sabar dan memahami kami. Murid merasa nyaman belajar karena pendidik menunjukkan empati dan pengertian terhadap kesulitan mereka. Beliau sangat menguasai materi psikologi sehingga sangat mudah memahami konsep yang sulit. Murid menghargai pendidik yang mendalam dan penguasaan materi. Kami merasa dihargai karena pendidik selalu mendengarkan pendapat kami. Kami sebagai peserta didik menghargai pendidik yang komunikatif dan menciptakan suasana kelas yang inklusif. Sudah? oke, mungkin itu tugas dan tanggung jawab pendidik serta kompetensi-kompetensi yang dimiliki ya. Oke. Mungkin kita lanjut ke mata kuliah administrasi dan manajemen. Bisa? Jadi menurut kami, administrasi dan manajemen pendidiknya beliau biasanya dapat menjelaskan baik dan buruk dalam makalah dan presentasi kami. Beliau juga adalah inspirator kami dalam belajar serta baik dalam motivasi yang membuat kami ingin seperti beliau, yang mana beliau menciptakan buku dan membuat buku-buku beliau. Beliau juga dapat menciptakan suasana lingkungan dan suasana yang hangat, ceria dan aktif. Dia juga mampu membuat kami aktif dalam diskusi dan presentasi. Mungkin itu tugas dan tanggung jawab pendidiknya. Oke, mungkin lanjut. Ya, selanjutnya ada kompetensi, pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Itu apakah sudah memenuhi kriteria tersebut? Menurut kami, beliau memenuhi kriteria tersebut. Beliau mampu mengelola pembelajaran dengan baik, kepribadian beliau pun baik dan menjadi teladan bagi kami. Beliau berkemampuan penguasaan dalam materi yang luas dan mendalam. Beliau juga mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan kami secara efektif dan baik. Sudah bisa? Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Mungkin dari Aska, bagaimana tanggapan dari pandangan kita ini? Kalau dari aku, saya setuju juga sama mereka dengan apa yang kita alami pada semester 2 itu mata kuliah itu bahwa tugas dan pendidik serta kompetensi-kompetensinya itu memenuhi kriteria-kriterianya. Mungkin dari Aska gimana? Baik, saya juga sangat setuju pada pandangan teman-teman sekalian. Saya juga berpendapat seperti itu. Dan untuk kompetensi memang sudah memenuhi kriteria semua. Mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Salah hilangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
organisasi